cara supaya kita berprestasi itu adalah intinya jangan, menyerah dan juga kita harus percaya diri, Kak. Karena kalau kita nggak percaya diri, susah untuk meraih prestasi itu. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jenpau Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitri Asari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, keterbatasan fisik ternyata tidak menjadi halangan bagi para siswa penyandang disabilitas untuk berprestasi sesuai minat dan bakat mereka. Untuk tahu kisah inspiratif mereka, kami mengundang salah satu siswa penyandang disabilitas berprestasi yaitu Yeni Melania Alicia Damanik untuk ngobrol-ngobrol seru bersama Sobat Belajar yang dalam kesempatan ini juga didampingi oleh ibu gurunya yaitu Ibu Meni. Halo Melan, halo Bu Meni, apa kabar? Sehat ya Bu? Melan? Baik Ibu, kabar baik. Iya, senang sekali kami di sini. Melan dan Ibu Meni bisa hadir ya Bu di podcast kami untuk berbincang-bincang berbagi kisah inspiratif bersama Sobat Belajar semua. Nah mungkin sebelum kita mulai boleh dong Melan sedikit perkenalan biar Sobat Belajar semua nih tahu ini siapa sih tamu istimewa kita pada hari ini. Halo sahabat belajar dimanapun berada, perkenalkan nama saya Yeni Melania Alicia Damanik. Biasa saya dipanggil Melan. Saya kelas 2 SMA, saya bersekolah di SLBA dan A+ Yayasan El Safan. Dan usia saya saat ini 21 tahun. Oke Melan ini kan juara 1 lomba menyanyi kategori SMA LB ya. Di festival dan lomba seni siswa tingkat nasional tahun lalu ya Melan ya, betul ya? Iya betul. Oke, Melan bisa sedikit cerita nggak sih gimana sih awal mulanya ikut lomba dan jadi juara lagi? Awal mulanya saya ikut lomba itu dari kelas 5 SD, namun hanya juara di provinsi tapi tingkat nasionalnya juara harapan 5. Oke. Dan dari situ saya tidak berhenti untuk terus berusaha dan sampai saat ini bersyukur banget akhirnya saya bisa memenangkan juara 1 tingkat nasional. Itu kerinduan saya Kak. Oke, jadi bukan baru ya, ini sudah dari kelas 5 tadi ya. Iya, ikut betul. lomba ya. Oke, Iya. Berarti pantang menyerah ya Melan ya. Iya. Coba lagi gitu ya. Iya. Oke, hebat sekali nih Melan, semangatnya juara. Oke Melan, ini lomba tarik suara ya, lomba menyanyi ini kenapa memilih lomba nyanyi? Apa karena Melan merasa punya bakat di situ atau mungkin ada sebab lain? Saya memang dari kecil sangat menyukai bernyanyi Kak, dan saya merasa bakat saya mungkin di situ, seperti itu. Oke, jadi memang bakat dan suka ya? Iya, Lengkap suka. lah pokoknya ya. Iya. Kombinasi yang bagus. Bakat itu kan tidak lepas dari yang namanya harus diasah ya. Maksudnya bakat itu harus senantiasa diasah agar bagus gitu ya. Nih Melan sendiri kiatnya apa sih untuk bisa mengasah bakat Melan ini bisa seperti sekarang ini jago menyanyi? Saya mengasah bakat itu dengan cara coba dulu gitu bernyanyi. Di awalnya saya coba itu bernyanyi dari kamar mandi. Oh. Saya sempat kursus vokal 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Oke, baik. Jadi memang ketertarikan iseng-iseng gitu ya awalnya ya, sampai ditekuni berlatih secara profesional begitu ya. Iya. Benar-benar dilatih secara baik begitu ya. Nah kalau untuk Bu Meni sendiri, awal mula menemukan bakat Melan untuk menyanyi ini seperti apa sih Bu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, memang dari kecil Melan ini sudah senang menyanyi ya. Jadi karena sudah senang menyanyi, dari yayasan dan sekolah memberi kursus gitu untuk anak-anak yang memang lebih memilih di vokal atau musik, maka yayasan dan sekolah memberikan kursus gitu. Sampai akhirnya Melan ini
lebih berminat ke vokal gitu, nyanyi. Oke, jadi memang anaknya minat, lalu sekolah juga melihat potensi emasnya Iya, Melan betul, ya. iya. Lalu difasilitasi, diasah dengan berbentuk memberikan kursus-kursus. Yang mengajarkan guru-guru di sana sendiri atau memanggil dari luar juga? Biasanya yang mengajar guru-guru dari luar gitu. Nah, Melan, ini ada request nih dari Sobat Belajar. Melan bisa nggak sedikit nyanyi untuk Sobat Belajar gitu? Mungkin sedikit aja ya. Bisa. Mungkin atau lagu yang waktu itu dinyanyikan saat lomba juga boleh. Saya akan menyanyikan lagu yang dinyanyikan waktu lomba, dari refnya aja ya Kak. Boleh, boleh. Judulnya Kamu Pasti Bisa. Oke. Jangan pernah menyerah, jangan menyerah sampai kamu menggapainya. Jangan berhenti sampai kau gapai mimpi. Janganlah putus asa, ku yakin kau pasti bisa meraih angan dan cita-citamu. Ku yakin kamu pasti bisa. Yeay, aduh hebat sekali Melan. Terima Bening kasih. banget ya suaranya, terus bisa nada tinggi juga. Keren banget dan memang kita pasti bisa ya Melan ya. Terima kasih Melan sudah menyemangati Sobat Belajar semua di rumah yang biar makin semangat lagi nonton podcastnya sampai terakhir ya. Iya. Oke, lalu Melan dalam mencapai prestasi pasti kan ada kendala dan tantangannya ya. Iya Kak. Nah, boleh nggak sih sedikit diceritakan mungkin tantangan atau kendala yang Melan hadapi selama ini, selama perjuangan Melan dalam mencapai prestasi itu apa sih Melan? Perjuangan saya itu Kak, jujur saya orangnya sangat sulit untuk menghafal lagu gitu. Oke. Jadi hanya itu sih Kak yang menjadi kendala. Dan juga dalam artikulasi lagu, misalnya lagu barat itu Oke. agak sulit gitu, harus Pronunciation-nya gitu ya. iya pronunciation-nya, jadi harus dibantu sama yang lebih berpengalaman gitu Kak. Oke, biar nggak salah ya Iya, biar pengucapannya. nggak salah pengucapan, karena kan kalau udah salah pengucapan nanti artinya juga beda lagi gitu kan. Oke, kemarin yang lomba FLS 2N itu tatap muka atau daring? Daring Kak. Daring ya? Ya dari video Oke. dikirimkan ke panitia. Iya, berarti lewat video ya, jadi Melan mengirim video gitu ya? Iya, mengirim video. Melan, mungkin bisa berbagi kiat berprestasi ya kepada Sobat Belajar semua. Gimana sih caranya tetap berprestasi di tengah keterbatasan yang kita miliki? Cara supaya kita berprestasi itu adalah intinya jangan menyerah, dan juga kita harus percaya diri Kak, karena kalau kita nggak percaya diri susah untuk meraih prestasi itu. Intinya percaya diri ya, Iya, bahwa percaya diri. kita pasti bisa tadi seperti lagu yang dinyanyikan Melan tadi ya. Iya. Oke, lalu Melan pernah nggak sih merasa putus asa gitu ya saat mungkin mau ikut lomba atau dalam hal lain gitu ya dengan keterbatasan yang ada selama ini gimana? Kalau mau dibilang putus asa, pernah Kak. Dalam hal perlombaan itu saya gimana ya, aduh saingan saya pasti lebih berat, aduh Oke. bagaimana gitu kan, mikir-mikir. Tapi tanpa kita mau berjuang, ya pasti kita nggak akan bisa meraih semuanya Kak. Jadi itu ya yang bikin semangat lagi ya akhirnya Iya. ya, motivasi dari diri sendiri ya. Ya, dan juga dukungan dari orang-orang sekitar gitu Kak. Kalau dari Bu Meni sendiri saat pasti mengamati ya saat Melan lagi ikut lomba, lagi nggak semangat itu biasanya gimana sih menyemangatinya? Kita biasanya kasih semangat ya, ajak bercanda gitu. Pasti kalau moodnya udah bagus, pasti semangat lagi. Semangat lagi ya. Pernah sih, itu dari lingkungan dimana kami tinggal, ada anak-anak suatu hari itu kami lagi OM, orientasi mobilitas, terus mereka lihat kami, ih ada orang buta, awas lari gitu, ada orang Oh, buta ya gitu-gitu ampun. Kak. Ini di dekat sekolah? Eh, Asrama?
Enggak, di komplek. Waktu itu kan kami orientasi di komplek perkomplekan gitu, rumah-rumah tetangga gitu.